Sikap yang penting apa? Yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua terbuka, yang ketiga menghargai apapun gagasan orang. Tidak menghakimi. Kalau Sokrates itu gayanya menghakimi, itu begitu temannya ngomong keliru langsung mesti disalah-salahkan. Wah, kamu sesat, kamu kok mendefinisikan kok seperti itu. Mesti langsung dibegitukan. Tapi Sokrates tidak, dihargai. Jadi diawali dengan oke, kalau memang menurutmu keadilan itu begitu, bagaimana kalau dalam kasus yang seperti ini ya? Nah, terus dia mikir lagi. Ya kalau dalam kasus yang seperti itu ya mungkin begini. Nah, tapi kan kontradiksi dengan definisimu tadi. Katanya tadi keadilan itu begitu. Nah, ini gayanya Sokrates. Jadi dia tidak menghakimi. Sampai dia terus, iya ya kontradiksi. Nah, berarti harus disempurnakan definisinya kemudian. Nah, itu terus sampai ketemu sendiri. Itu gaya dia. Jadi menghargai pikirannya orang. Ya tentu saja yang paling dasar rasa ingin tahu. Jadi ini memang kunci ilmu, kunci filsafat itu rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahunya mati, ya tidak jadi berkembang ilmunya. Kalau mental kita mental, ala Pak sudah tidak usah tanya-tanya, semuanya baik-baik saja tanpa ditanya macam-macam, ya wes. Selesai urusannya. Tapi kan tidak ada peningkatan kualitas. Wong kita itu manusia, pasti tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan menyempurna. Tambah baik, tambah baik. Sampai titik final ya tidak mungkin. Tapi kan justru kemuliaan kita ketika kita jadi baik, lebih baik, dan lebih baik. Itu antara lain kalau kita siap mengevaluasi diri. Berarti apa? Rasa ingin tahunya harus hidup. Mana yang lebih benar? Mana yang salah dari yang aku selama ini? Dalam perjalanan hidup ini, ajaran Sokrates menghadirkan landasan yang kuat tentang sikap-sikap penting untuk diterapkan. Rasa ingin tahu yang tak terbatas menjadi pangkal utama bagi pengembangan ilmu dan pemahaman dalam bidang filsafat. Selain itu, pentingnya sikap terbuka dan menghargai setiap gagasan tanpa menghakimi merupakan elemen krusial dalam membangun dialog yang konstruktif. Melalui ajarannya, Sokrates mendorong kita untuk melakukan evaluasi diri yang jujur dan terus-menerus. Konsep ini mengingatkan bahwa proses kemajuan sejati bukanlah tentang mencapai kesempurnaan yang absolut, namun lebih pada kemauan untuk terus memperbaiki diri, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan terus belajar walaupun kesempurnaan itu mungkin tidak akan pernah tercapai sepenuhnya. Ajaran ini membawa kita pada pemahaman bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang untuk terus tumbuh dan berkembang secara pribadi. Nah, kembali lagi di channel Risalah Hidup. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Sokrates. Dan sebelum memulai, mari kita baca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidup kita. Langkah pertama, diskusi model Sokrates. Diawali dari tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah yakin tahu, ya tidak usah dialog. Seperti saya bilang tadi, ya wes, yakini saja kebenaranmu, fastabiqul khairat. Kalau klaimnya sudah tahu. Jadi untuk dialog diawali, kalau versinya Sokrates, dari tidak tahu. Sokrates itu gayanya juga tidak tahu. Jadi, dan dia ingin belajar. Kok kamu bilang bahwa dunia ini sekarang sudah tidak adil lagi? Coba ajari saya. Adil itu apa? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah, ini dia ingin belajar. Bukan kok dia ngajar. Kamu salah, adil itu begini. Enggak. Dia ingin belajar. Nah, ini kadang-kadang rasanya menyakitkan bagi orang lain. Karena dia kayak dikejar-kejar. Jadi ini sikap pertama sekaligus kritik pada orang agar tidak sok tahu. Kalau memang dia tidak tahu. Dan yang kedua, agar kritis, tidak menerima begitu saja kebenaran yang dia anggap benar. Di zamannya Sokrates ini dipakai untuk menyerang banyak kelompok. Menyerang dalam tanda petik, mengkritisi banyak kelompok. Kepada para
kosmolog. Zaman itu sebelum Sokrates itu banyak kosmologi. Orang memahami kosmos. Kan teman-teman melihat ada apa sih hakikatnya kosmos itu, alam itu. Ada yang bilang hakikatnya air, ada yang bilang hakikatnya udara, ada yang bilang hakikatnya 4 unsur, ada yang bilang hakikatnya cinta, dan lain sebagainya. Jadi filosof-filosof sebelum Sokrates itu disindir oleh Sokrates. Kok yo memahami manusia, memahami alam yang kompleks ini hanya dibatasi di alam fisik saja. Nah, itu dikritik. Tapi cara kritiknya dengan cara bertanya. Jadi tidak dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak, coba ajari saya. Nah, maksudmu apa? Nah, ini pertanyaan ini kan menggelisahkan bagi orang yang tidak dalam. Kalau kalian budayamu hanya like and share, itu sulit. Kalau kamu ketemu Sokrates, itu kamu bisa pontang-panting dikejar oleh Sokrates. Jadi para kosmolog juga kebingungan ketika ditanya oleh Sokrates pada zaman itu. Apalagi kelompok kedua itu, kelompok sofis. Kelompok sofis ini orang-orang yang merasa sudah tahu, kadang-kadang sok tahu pada zaman itu. Jadi ini yang kalau di dialog-dialognya Sokrates banyak jadi mitra diskusi. Tapi ya toh begitu bagusnya mereka ini ya ketika digiring berpikir, ketika menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan sebelumnya ya biasanya mau. Karena ya betapapun mereka tidak bisa bantah lagi pikiran-pikiran yang sudah digiringkan oleh Sokrates tadi. Jadi ini untuk kelompok sofis. Termasuk ya pada para ilmuwan, politisi, seniman, dan lain sebagainya. Jadi ini sindiran bagi mereka. Kadang-kadang ilmuwan itu, seniman itu, politisi itu, pemahat itu zaman Sokrates kan di antara profesi yang dianggap tinggi pemahat, bikin patung-patung yang indah itu. Nah itu bagi Sokrates gaya tidak tahu ini sindiran. Mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai satu saja disiplin ilmu. Jadi kosmolog, sofis, ilmuwan-ilmuwan itu kan semuanya merasa sudah tahu. Dan Sokrates muncul, saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu antitesis yang luar biasa pada zamannya. Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang, saya kok tidak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya, oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini, semacam para kosmolog yang merasa tahu segalanya, semacam kaum sofis yang bisa mempermainkan kebenaran, agak sombong merasa bisa. Termasuk para ilmuwan yang sebenarnya hanya menguasai satu bidang ilmu sih, tapi gayanya kayak menguasai semuanya. Belajar filsafat terus, wah, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kalian yang fakultas lain, bidang lain, di bawahku semua misalnya. Nanti yang kuliah pendidikan, loh, yo intinya ilmu itu ya pendidikan. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana ilmu bisa hidup? Semua ilmu itu ya pintu gerbang dan wadahnya pendidikan. Jadi dia paling penting. Nanti psikologi datang, oh yang paling penting itu ya manusianya dong, batinnya. Kalau batinnya rusak, orangnya stres, ilmu apapun tidak ada gunanya misalnya. Terus semua ilmu merasa penting. Kedokteran juga merasa paling penting. Nanti apalagi matematika juga menganggap dirinya paling penting, biologi menganggap dirinya paling penting, apalagi agama. Agama itu nomor 1. Semua ilmu harus tunduk di bawah ilmu agama misalnya. Nah ini cara-cara berpikir yang dikritik oleh Sokrates. Wong kita itu ngertinya satu bidang kok merasa tahu semuanya dan merasa paling tinggi. Cara ngeritik Sokrates bukan dengan cara menyerang mereka semua, tapi dengan cara dia tampil sebagai orang yang saya tidak tahu apa-apa. Coba beritahu saya, coba jawab ketidaktahuan saya. Ini langkah pertamanya Sokrates. Langkah kedua, Sokrates mengajukan namanya ironi. Jadi
Sokrates itu pura-pura tidak tahu, memancing lawan bicaranya, biarkan dia merasa tahu, kemudian kita gali, kita giring pikirannya. Biarkan dia nanti menyimpulkan sendiri. Jadi jangan pojokkan dia, beri pertanyaan-pertanyaan sampai dia tergiring menyimpulkan sendiri. Nah, yang kedua ini namanya ironi. Jadi, untuk bisa bertanya dan menggiring itu kan sebenarnya orang wawasannya harus tinggi. Kalau tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mungkin bisa bertanya secara pas. Tadi ketika dia bilang tidak tahu, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatan ini orang ini wawasannya luas. Itu yang disebut ironi. Jadi kadang-kadang yang tadi ngakunya paling pintar ternyata begitu diberi pertanyaan ini itu akhirnya tidak bisa jawab. Malah Sokrates yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar. Oh, berarti sejak tadi yang lebih pintar itu ya Sokratesnya. Nah, ini namanya metode ironi. Ngakunya tidak tahu, padahal pinternya luar biasa. Nah, baik, jadi nanti kalau gaya yang pertama mungkin teman-teman bisa. Cuma yang kedua ini saya tidak jamin. Kalau teman-teman malas baca, malas belajar, tidak bisa menampilkan ironi. Kalau tidak punya wawasan apa-apa, kayak tadi misalnya ada teman yang sekedar like and share, coba kamu bilang begitu maksudnya apa? Ya karena kita tidak punya wawasan apa-apa, ya temanmu jawab apa saja, nanti ya kamu percaya saja akhirnya. Kamu tidak bisa melakukan ironi. Tidak bisa mempertanyakan. Yang terjadi hanya tanya jawab satu arah. Untuk bisa seperti Sokrates ini yang bolak-balik, kemudian justru dia yang mengarahkan diskusi itu, ya kamu tidak blank sama sekali. Kamu punya wawasan-wawasanmu sendiri tentang bidang itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, namanya konfutasi. Atau kalau bahasa Yunaninya elenchus. Jadi Sokrates, konfutasi itu, Sokrates mengajak temannya mengungkap apa yang ada di pikiran, membuat dia mendefinisikan, membuat dia menguraikan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Sokrates menyebut kekurangannya, kontradisinya, ndak pasnya. Oh, definisimu begitu tentang keadilan. Definisimu yang seperti itu ndak cocok kalau dalam situasi ini. Jadi dengan bantahan-bantahannya Sokrates ini, orangnya terus sadar. Berarti yang belum tahu itu aku. Nah, ini pinternya Sokrates. Orang jadi terpojok sampai dia sadar, ternyata aku yang belum tahu. Padahal selama ini aku merasa sudah tahu. Jadi setelah dihadapkan pada ironi, sekarang orang itu sendiri sadar dari bantahan-bantahannya Sokrates. Biasanya Sokrates memberi contoh-contoh, memberi ilustrasi-ilustrasi yang membuat orang ini sadar, berarti tidak begitu. Aku belum tahu berarti. Itu yang disebut konfutasi, langkah ketiga. Barulah yang keempat, maiotika, kebidanan tadi. Bareng-bareng melahirkan kebenaran. Jadi setelah orangnya sadar dia tidak tahu, terus Sokrates mengarahkan pelan-pelan sehingga kemudian ditemukan definisi bersama, kebenaran bersama. Jadi ini seperti bidan tadi. Jadi manusia itu seperti orang hamil. Sokrates yang membantu persalinannya sehingga bayinya bisa lahir. Bayi ini ya pengetahuan itu, kebenaran tadi. Jadi kenapa perlu bantuan? Sebenarnya orang ini tahu sudah, tapi belum bisa merumuskannya, belum bisa meramunya. Itu seperti orang yang sedang hamil, tapi sulit melahirkannya. Dalam banyak hal kan teman-teman sudah tahu sebenarnya, tapi kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Jadi berarti apa? Tugasnya Sokrates itu maiotika tadi, seperti seorang bidan, nuntun sampai kelahirannya lancar. Itulah sebenarnya tugas utamanya filosof. Tidak sekedar minteri orang, menceramahi orang, bikin orang stres dan ruwet. Tapi membantu orang menemukan kebenarannya. Dan ini menurut saya menarik karena kadang kebenaran itu di level tertentu sifatnya kontekstual. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya datang pada kalian terus menceramahkan, kalian harus jadi orang yang sabar ya, jadi orang yang tawakal ya, tanpa ngerti situasimu.
Jadi kalau saya tahu situasi mungkin saya tidak akan menasehatimu sabar. Maka biar saya tahu apa? Jangan kesusu memberi obat sebelum tahu penyakitnya. Berarti apa? Dialog tadi. Saling mengungkap. Saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan. Sehingga ketemu, yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Nah ini langkah puncaknya itu namanya maiotika. Kebidanan. Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Ini yang khas dari seorang Sokrates. Baik. Nah, secara umum kemudian bisa kita ringkas. Ada beberapa variabel dalam metodenya Sokrates ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan metode ini, mungkin setelah ini mau ngumpul-ngumpul bareng di kafe mana, harus punya kualifikasi ini. Yang pertama apa? Harus punya minimal 3 sikap. Selain wawasan ya. Kalau wawasan itu pasti. Tanpa wawasan, tanpa pengetahuan sama sekali, sulit menggunakan metodenya Sokrates ini. Sikap yang penting apa? Yang pertama rasa ingin tahu. Yang kedua terbuka. Yang ketiga menghargai apapun gagasan orang. Tidak menghakimi. Kalau Sokrates itu gayanya menghakimi, itu begitu temannya ngomong keliru langsung mesti disalah-salahkan. Kamu sesat kamu kok. Mendefinisikan kok seperti itu, mesti langsung dibegitukan. Tapi Sokrates tidak, dihargai. Jadi diawali dengan kalau memang menurutmu keadilan itu begitu, bagaimana kalau dalam kasus yang seperti ini ya? Nah, terus dia mikir lagi. Ya kalau dalam kasus yang seperti itu ya mungkin begini. Nah, tapi kan kontradiksi dengan definisimu tadi. Katanya tadi keadilan itu begitu. Nah ini gayanya Sokrates. Jadi dia tidak menghakimi. Sampai dia terus, iya ya kontradiksi. Nah berarti harus disempurnakan definisinya kemudian. Nah itu terus sampai ketemu sendiri. Itu gaya dia. Jadi menghargai pikirannya orang. Ya tentu saja yang paling dasar rasa ingin tahu. Jadi ini memang kunci ilmu, kunci filsafat itu rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahunya mati ya tidak jadi berkembang ilmunya. Kalau mental kita mental, ala Pak sudah tidak usah tanya-tanya, semuanya baik-baik saja tanpa ditanya macam-macam, ya wes. Selesai urusannya. Tapi kan tidak ada peningkatan kualitas. Wong kita itu manusia pasti tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan menyempurna. Tambah baik, tambah baik. Sampai titik final ya tidak mungkin. Tapi kan justru kemuliaan kita ketika kita jadi baik, lebih baik, dan lebih baik. Itu antara lain kalau kita siap mengevaluasi diri. Berarti apa? Rasa ingin tahunya harus hidup. Mana yang lebih benar? Mana yang salah dari yang aku selama ini? Nah, kalau Sokrates levelnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga menemani yang lain, mempertanyakan diri dan menemukan kebenaran. Yang kedua tentu saja terbuka. Jadi pikiran yang terbuka. Tidak milih-milih referensi, tidak milih-milih sumber. Apapun yang datang diterima meskipun tidak ditelan begitu saja, ya dikritisi. Kamu pakai sumber ini, apa cocok? Kamu pakai referensi itu, apa ya cocok? Kamu pakai buku itu yang kamu pakai. Wong itu buku masak-memasak kok dipakai untuk menyelesaikan problem politik misalnya. Nah itu namanya terbuka tapi kritis. Banyak orang yang menutup diri sejak awal. Biasanya ya sederhana. Orang tertutup itu di antara cirinya logikanya pokoknya. Nah, logika pokoknya itu sudah tidak usah dibantah. Kamu minggir loh kalau ada orang pakai logika pokoknya. Pokoknya ini yang benar. Ya wis ngalah-ngalah. Kalau sudah pokoknya itu sudah tidak bisa dialog sudah. Berarti dia sudah tertutup. Selesai. Ceritanya kalau di situ. Loh kalau sahabat-sahabatnya Sokrates itu terus pakai logika pokoknya, ya selesai. Tapi Sokrates ini pinter. Kalau membuka pikirannya orang agar terbuka. Ceritanya Sokrates ini lucu. Jadi kalau sedang ngobrol itu isinya mesti penuh tertawa.
Nggak kok tegang kayak orang dihakimi gitu, nggak. Ngobrol santai-santai, ketawa-ketawa sambil bongkar pikirannya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman tertarik bisa baca, kan beberapa ada dialog-dialognya Sokrates, dialognya Plato tentang Sokrates yang diterjemah. Itu ya meskipun terjemahannya nggak terasa lucunya sih, wong yo kaku bahasanya. Tapi anggap saja itu lucu lah, ya memang maksudnya lucu. Cuma kan ya bisa diterjemah dari Indonesia ke Inggris sudah dari Inggris ke Indonesia sudah luar biasa. Baik, jadi 3 sikap ini harus hidup. Yang tidak ingin tahu, yang tertutup dan tidak kuat menghadapi perbedaan, tidak bisa menggunakan metode Sokrates ini. Ya mungkin silahkan cari metode yang lain. Terus ada beberapa kunci yang penting saat kita menjalankan metode Sokrates ini. Yang pertama apa? Tentu saja pertanyaan akan jadi kuncinya. Begitu pertanyaannya meleset, jelek, tidak fokus, selesai. Kualitas dialognya juga akan turun. Betapa pentingnya nanti posisinya Sokrates ini, dia yang jadi tukang tanya. Dan tidak gampang, jangan dikira lebih sulit jawab daripada bertanya. Justru kuncinya ada pada pertanyaannya. Begitu pertanyaannya keliru, ya sudah, selesai. Tidak mungkin ada jawaban yang relevan. Yang kedua, dalam dialog-dialognya Sokrates itu ada lagi yang jadi kunci apa? Contoh-contoh faktual. Baik yang cocok atau tidak cocok. Jadi Sokrates itu kalau diskusi ada orang ngomong apa, terus dia ngasih contoh fakta yang berbeda. Orangnya terus mikir lagi, iya ya, kok bisa beda ya? Cinta itu adalah ketika perasaan kita meluap-luap ingin memiliki saja apa yang kita cintai misalnya. Terus Sokrates mata, gimana kalau ada seorang ibu atau orang tua yang anaknya disekolahkan jauh sekali, di asrama atau di pondok yang jauh. Apa itu buktinya cinta? Tadi katanya cinta itu ingin bersama, ingin memiliki terus. Ini kok malah dijauhkan. Kalau yang seperti itu gimana? Oh itu mikir lagi kan terusan. Wah berarti keliru ini definisinya. Berarti cinta itu bisa jauh, bisa dekat. Yang penting teringat terus. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan fakta lagi. Gimana kalau ada suami nyari uang pusing, tidak dapat apa-apa, akhirnya lupa sama istrinya, yang dipikir cari uang terus. Itu disebut cintanya hilang apa enggak? Oh itu gayanya Sokrates. Pokoknya kamu jengkel mesti nih ketemu Sokrates ini. Tapi ikutilah. Nanti lama-lama kamu bisa ketemu, bisa mendefinisikan. Oh ini yang benar itu memang seperti ini. Jadi dia pintar memberi fakta atau counter fakta. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Katamu cinta damai, tapi kok yo senang sekali kamu kalau ada rame-rame, kalau ada gegeran. Loh, tapi kan bukan berarti senang dengan rame-rame itu membuktikan kita tidak cinta damai. Lah tapi terus apa ukurannya orang cinta damai itu? Apa kalau ngomong lembut? Kan ada orang ngomongnya lembut tapi nyelekit. Yo yang lembut tapi tidak nyelekit, Pak. Ya lembut tidak nyelekit sih, tapi ya begitu dipikir-pikir sebenarnya itu merendahkan kita itu. Terus kita marah, ya terus gimana? Oh itu gayanya Sokrates. Jadi mengejar kita terus sampai kita sampai pada kebenaran. Dan jangan lupa ini yang agak sulit yang ketiga ini, kemampuan merangkum dan menyimpulkan. Ketika kamu menjelaskan pada Sokrates, bla 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 bla, terus dia bilang, oh berarti maksudmu ini ya. Itu berarti dia menegaskan. Yang kamu omongkan panjang lebar tadi sebenarnya kan intinya ini toh. Nah ini pinter kalau Sokrates, merangkum dan menyimpulkan. Kadang-kadang kan kita tidak terlalu canggih di situ. Orang ngomong panjang lebar, oh berarti yang diomongkan itu intinya ini loh. Nanti intinya lebih panjang dari omongan tadi. Jadi disuruh menyimpulkan malah ceramah sendiri. Nah itu kan ada yang seperti itu. Nah kalau Sokrates pinter ya, dari uraian panjang terus ketemu, oh intinya ini. Nah itu kalian latihanlah gayanya Sokrates ini, menarik untuk kita menemukan kebenaran. Baik, kita lihat ya salah satu contoh fragmen ketika Sokrates ngobrol dengan temannya. Misalnya ini misal. Misalnya satu ketika Sokrates tanya, apakah bohong itu sesuatu yang pasti buruk? Tentu saja. Tuhan pun memperingatkan kita bahwa bohong itu buruk. Apakah semua bohong itu buruk? Ya jawaban temannya, ya tentu saja. Baik. Nah ini yang fakta tadi. Bayangkan seandainya ada seorang ayah di hadapan anaknya yang sakit. Yang anak ini menolak minum obat.
Akhirnya ayah tersebut menaruh obat di tempat anaknya biasanya minum. Terus waktu anaknya tanya, Pak ini isinya apa kok warnanya beda? Terus bapaknya bilang, ayahnya tadi bilang, oh ya ini minuman seperti yang kamu minum biasanya, tidak kecampur apa-apa, ya mungkin warnanya saja agak beda. Ini kan bohong. Nah pertanyaannya Sokrates, kalau semua bohong itu pasti buruk, apa yang dilakukan ayah ini pasti buruk? Itu kan dia sedang bohong. Wah nanti kalau tujuannya ya itu tidak bohong, itu kan tujuannya baik. Berarti teorinya sekarang ganti. Bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Kalau temannya jawab, ya kamu cari contoh. Ada orang bohong yang tujuannya baik padahal itu bohong. Suami pulang ke rumah terus, kamu selingkuh ya? Padahal selingkuh. Terus dia bilang, enggak, kata siapa saya selingkuh. Tujuannya apa kok dia bohong? Biar keluarganya terjaga. Jadi biar tidak ada rame-rame, tidak ada kasus menghancurkan keluarga, nanti nama baik keluarga besar juga jatuh. Saya tak bohong sajalah. Apa memang begitu? Bahwa bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Ataukah tujuan yang baik ini perlu diklasifikasi lagi? Atau seperti apa? Nah, di sini kamu mulai puyeng sekarang kan mendefinisikan apa itu bohong. Jadi ini gayanya Sokrates. Oke, nanti bisa kamu praktekkan kalau ingin membuat stres orang itu kamu. Tapi ini perlu kecanggihanmu punya banyak fakta data yang luas. Makanya saya bilang tadi ya kamu harus wawasanmu luas untuk bisa melakukan ini. Tapi dengan cara ini pelan-pelan kamu ketemu definisi yang utuhnya, kebenarannya yang sifatnya universal. Itu yang dicari oleh Sokrates. Kalau ini konkret, saya potong dari dialognya dengan Euthyphro. Ini saya potong tentang kesucian. Ini kan menarik. Kita itu kan tiap hari juga sering ngomong kata-kata suci. Suci itu apa sih? Gitu. Kalau kamu tak tanya itu mesti ya bingung. Misalnya Al-Quran itu sering kita sebut kitab suci. Yang suci dari Al-Quran itu apanya? Itu kamu harus bahas. Sama enggak kata-kata kitab suci dengan di depannya kamar mandi sana ada tulisan batas suci. Nanti ada mahasiswi bilang aku masih suci. Ayo, definisimu tentang suci itu apa? Sama enggak dengan sakral misalnya? Atau itu hanya beda kata saja? Atau apa? Ya makanya dia tanya begini. Ini setelah tanya definisi dia bilang, kan Sokrates minta contohnya suci apa? Kata Sokrates, sekarang begini, saya tidak memintamu untuk memberi contoh kesucian itu apa. Tetapi coba identifikasi sesuatu itu disebut suci kalau bagaimana? Kan ada yang kamu sucikan, ada yang tidak kamu anggap suci. Yang kamu anggap suci itu cirinya apa, yang tidak suci itu cirinya apa. Selain tadi macam-macam jenis suci tadi. Pasti ada karakteristik yang dimiliki oleh semua benda suci sehingga dia disebut suci. Dan karakteristik yang membuat benda itu tidak suci atau najis. Nah, coba beritahu saya cirinya apa. Sampai di sini kita bisa lama diskusinya. Terus sahabatnya jawab, yo intinya beginilah, sesuatu itu suci ketika dicintai, diinginkan oleh dewa-dewa. Dan sesuatu yang dibenci oleh dewa-dewa itu najis. Kata Euthyphro, saya kira begitu. Wah, bagus sekali pendapatmu Euthyphro. Ini muji sebenarnya, itu bagian menggaris. Padahal itu sebenarnya mau menjatuhkan. Jadi dipuji dulu, ditinggikan dulu. Wah, sekarang kau memberikan jawaban yang aku inginkan. Ayo sekarang kita uji ya. Benda yang dicintai oleh dewa-dewa adalah suci, dan benda yang dibenci oleh dewa-dewa adalah najis. Dan suci itu kebalikannya najis. Kebalikannya tidak suci. Begitu kan maksudmu? Iya. Nah, padahal sebelumnya, ini di pendapat sebelumnya, Euthyphro bilang ada beberapa hal yang dibenci oleh dewa ini, tapi disukai oleh dewa itu. Jadi mungkin kalau dewa laut itu sukanya ini, tapi ini yang disukai oleh dewa laut itu dibenci oleh dewa petir. Nah, itu penjelasan Euthyphro sebelumnya. Nah di sini terus kelihatan jadi inkonsisten. Lah bagaimana kalau ini suci menurut dewa A tapi tidak suci menurut dewa B? Benar suci enggak? Suci itu ada di barangnya atau di pikiranmu? Ah itu gayanya Sokrates sudah.